kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara-saudara. Yes. Dari kondisi dunia di sekitar kita, dunia hari-hari ini, nubuatan-nubuatan Tuhan itu sendiri dari para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi, bahwa Tuhan akan segera kembali menjemput saudara dan saya. Bisa bilang amin, saudara? Amin. 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 Persiapkan diri dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara baca dalam Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 pasal 4 ayat 15-17. Saya nggak ada waktu untuk membacakan itu, saudara-saudara, ya. Ya, sedikit saya bacakan. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda pun diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengan mereka yang mati dalam Tuhan, mereka akan bangkit lebih dahulu. Jadi dalam Tesalonika dikatakan bahwa orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu ketika nanti Tuhan datang. Haleluya. Jadi waktu Tuhan datang, tadi kan dikatakan, hei kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu? Mungkin mereka terpromo, tercengang-cengang, ya kan? Sementara Yesus berkata-kata dengan mereka, tiba-tiba Yesus terangkat, saudara-saudara. Ya, coba kalau di sebelahnya tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, satu orang terangkat ke surga. Kalau terangkat ke surga, iya. Kalau terangkat kemana-mana kan ngeri juga ya. Ini tiba-tiba Yesus terangkat, saudara-saudaraku. Wih, setelah begitu mereka mungkin mulutnya malah sampai mereka menyaksikan Yesus terus naik. Tiba-tiba berdiri malaikat sebelum mereka. Hei kamu orang-orang Galilea. Rupanya kebanyakan orang Galilea yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat di hadapanmu. Dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi cara yang sama seperti apa? Waktu dia terangkat. Jadi dia datang dengan cara yang sama. Bagaimana caranya sama? Dia akan turun juga dari surga. Turun. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi Tesalonika dikatakan waktu Tuhan nanti datang, turun dari surga, menjemput kita. Orang-orang yang mati dalam Tuhan, dia yang lebih dahulu bangkit. Amin. Jadi keluarga kita yang sudah mendahului kita, siapa? Orang tua kah? Atau opung kita, oma, opa, ya kan? Siapa lagi? Saudara-saudara kita yang percaya kepada Yesus, mereka kan bangkit lebih dahulu. Puji Tuhan. Amin. Jadi ada kebangkitan bagi orang mati. Bisa bilang amin? Kita memang bersedih karena di dunia kita nggak berjumpa lagi. Nanti waktu di sorga pun kita nggak kenal lagi seperti saudara kita. Bikinin teh manis dong, bikinin kopi, nggak begitu lagi. Karena di surga nggak minum teh manis lagi, nggak minum kopi lagi. Ya, kalau datang di rumahnya si Fani bikinin kopi, enak kopinya. Itu masih di dunia ini. Nanti di surga nggak lagi. Haleluya. Karena di sana tubuh penuh kemuliaan. Amin. Ya ada lapar lagi, jadi masa nggak perlu cari uang lagi ya sel ya. Nanti itu bunyi-bunyi apa itu kres-kresnya nggak perlu lagi itu. Asal setia. Karena Tuhan akan datang, Dia akan datang segera. Itu sebabnya kita harus terus setia, harus terus tekun dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Dia pasti akan datang. Dikatakan bahwa kita nanti dalam tubuh kemuliaan waktu dibangkitkan Tuhan. Tubuh kemuliaan itu bagaimana ya? Saya juga tidak tahu tubuh kemuliaan. Ya, tetapi tubuh
tubuh kemuliaan ini otak kita ini nggak mampu memikirkannya. Saya juga belum bisa membayangkannya, saudara. Tubuh kemuliaan itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Karena bukan tubuh kita ini nanti waktu kita dibangkitkan atau diangkat, tubuh yang sudah diubahkan penuh kemuliaan. Saya percaya nggak seperti tubuh kita yang penuh dengan apa ini? Keterbatasan ini. Ya kan? Gampang sakit, gampang apalagi tersinggung, gampang marah dan penuh dengan keterbatasan. Tapi nanti waktu Tuhan datang, saudara-saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, baru nanti mereka yang lebih dahulu terangkat, baru kita yang masih tinggal ini akan diubahkan dan naik ke surga terangkat. Kita nggak usah pikirkan bagaimana tubuh kemuliaan, ya, karena otak kita sangat terbatas untuk menerjemahkannya, ya. Tapi kita tahu bahwa tubuh kemuliaan itu Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang mengubahnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, modelnya tubuh kemuliaan itu seperti apa? Udah juga saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi tubuh kemuliaan itu pasti ya Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membuat. Apakah masih tubuh seperti ini? Ya, tapi yang jelas saudara-saudaraku bahwa Tuhan akan datang menjemput kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, setiap gereja Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus menyiapkan diri karena Tuhan akan datang segera. Amin. Kalau di dalam Matius juga sudah diberikan perumpamaan ya tentang 10 anak darah, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana, saudara-saudaraku. Ya, itu sudah sering kita dengarkan. Itu adalah sebuah perumpamaan. 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Ya, kita udah tahu ceritanya. Jadi 10 anak darah ini mereka punya persiapan sebenarnya, sama-sama menanti. Tapi 5 anak darah yang bodoh ini nggak punya persiapan, ya kan? Sama-sama punya pelita. Itu sama-sama beribadah, sama-sama ke gereja, mungkin sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Yesus. Tapi tidak ada persiapan 5 anak darah yang bodoh. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ketika mempelai tidak datang-datang juga, ya kan? 5 anak darah yang bodoh yang tidak punya persiapan, lalu mereka kehabisan minyak dalam pelitanya. Kehabisan minyak. Mereka berkata, wah, pelita kita hampir padam ini. Mereka minta kepada 5 anak darah yang bijaksana itu, oh tolong dong, bagi dong minyaknya. Ini pelita kami hampir padam. 5 anak darah yang bijaksana itu, oh jangan, nanti tidak cukup. Lebih baik kamu pergi keluar saja. Ketika mereka pergi keluar hendak membeli, mempelai datang, dikatakan. Oh, mempelai datang, sosoklah dia. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan kedatangan anak manusia seperti pencuri. Tahu artinya pencuri? Tidak tahu kapan dia akan datang. Kalau pencuri nggak ada ngomong, Sel, nanti aku ke rumahmu mencuri barangmu jam 11 ya. Marcel bilang, oh iya datang aja. Lalu Marcel minum obat tidur supaya dia tidur pulas. Enggak kan? Marcel udah siapin tuh linggis. Sempat saya dengar bunyi, wah, kan gitu kan? Pencuri nggak tahu kapan dia akan datang, akan membongkar, namanya pencuri. Kedatangan anak manusia seperti pencuri, dikatakan. Tidak ada yang tahu. 10 anak darah yang bodoh, mereka menanti sama-sama. Tapi 5 anak darah yang bodoh nggak punya persiapan, karena nggak tahu kapan datangnya. Tapi
Tuhan pasti akan datang. Amin. Segera dia akan datang. Kapan Amin. datangnya? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita harus membuat persiapan. Amin. Ketika 5 anak darah yang bodoh pergi mencari minyak untuk pelitanya. Lalu ada seorang berkata, oh mempelai datang, songsonglah dia. 5 anak darah yang bijaksana yang sudah menyiapkan minyak dalam pelita. Mereka langsung masuk di pesta pernikahan yang sudah disiapkan. Lalu pintu ditutup. Haleluya. Amin. Ketika 5 anak darah yang bodoh datang, mereka gedor-gedor pintu. Bukakan kami pintu Tuhan. Sudah terlambat. Pintu sudah ditutup. Nggak bisa dibuka kan? Kalau namanya sudah nasi sudah jadi bubur, bagaimana cara? Nggak bisa lagi kan? Saudara mau siapkan diri? Amin. Ada amin? Amin. Kita masih di dunia, banyak pergumulan, banyak perjuangan, tapi ingat nih, Tuhan segera akan datang. Yes. Jadi pesan Tuhan melalui kenaikannya ke surga, saudaraku, bahwa Dia akan datang segera. Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan engkau terlambat, jangan engkau terlena, jangan saudara kemana-mana. Ayo tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia menyembah Tuhan. Saya bilang amin. Amin. Setia melakukan semua tanggung jawab kita untuk Tuhan. Karena Tuhan segera akan datang. Yang kedua, saudara-saudaraku, pesan Tuhan dari kenaikannya ke surga, saudara-saudara, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Sudah dapat semua? Amin. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang poin yang kedua, pesan Tuhan melalui kenaikannya ke surga, saudara-saudara, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Dikatakan di sini, hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Ini menjadi pertanyaan, kenapa kedua malaikat Tuhan itu secara khusus memanggil dan menekankan di sini, hai kamu orang-orang Galilea. Ya, yang hadir pada waktu itu menyaksikan kenaikan Yesus bukan hanya orang Galilea. Banyak suku di sana, banyak orang di sana. Saya tidak tahu apakah ada orang Batak di sana pada waktu itu. Karena pada waktu itu belum disebutkan orang Batak kan? Apakah di sana ada orang Manado? Apakah ada orang Tionghoa di sana? Apakah ada orang Jawa di sana? Saya tidak tahu, saudaraku. Tapi banyak suku di sana pada waktu itu. Tapi kenapa malaikat Tuhan ini khusus menekankan, hai kamu orang-orang Galilea? Kenapa harus ditekankan dengan nama Galilea? Galilea ini memiliki arti dalam bahasa Inggrisnya, saya nggak pintar nih, maaf kalau saya salah sebut ya. Dalam bahasa Inggris disebutkan revolution of the world. Jadi roda yang berputar, itu artinya Galilea. Ya, roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau roda berputar itu nggak berhenti, dia terus berputar. Roda yang berputar. Malaikat Tuhan mengingatkan kita bahwa menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Bisa bilang amin. Amin. Tidak berhenti hidup kudus. Tidak akan pernah berhenti mereka berdoa. Mereka tidak akan pernah berhenti berpengharapan. Itu sebabnya ditekankan, hai kamu orang-orang Galilea.
Tadi saya pernah katakan bahwa Galilea artinya roda yang berputar, tidak pernah berhenti. Kenapa secara khusus malaikat Tuhan menekankan, hai kamu orang Galilea? Karena orang-orang Galilea ini gak pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Gak berhenti melayani Tuhan. Gak berhenti berharap kepada Tuhan. Mereka gak berhenti berdoa. Mereka terus mencari Tuhan. Pesan Tuhan, saudara-saudara, yang kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Saya pernah ada baca buku, namanya judulnya Pemburu Tuhan. Itu bukunya bestseller itu sangat bagus, saudara-saudara. Ada orang ketika ada persoalan udah berhenti mencari Tuhan, berhenti berharap sama Tuhan. Begitu ada kesulitan, begitu ada masalah, mempersalahkan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah salah. Tuhan kita nggak pernah bohong. Tuhan kita nggak pernah tidak memberkati kita, Dia selalu memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Kita yang kadang mungkin begitu ada persoalan kita meninggalkan Tuhan, kita dengan cara kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Malaikat Tuhan menekankan di sini, hai kamu orang-orang Galilea. Karena orang-orang Galilea ini mereka lah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka gak pernah berhenti mencari Tuhan. Mereka gak berhenti berdoa. Kalau doanya belum dijawab, udah berhenti, gak usah berdoa lagi. Doa lagi. Dalam Lukas pasal 16 dikatakan, pasal 18 ayat 1, jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Dalam Tesalonika dikatakan, berdoalah senantiasa. Haleluya. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Puji Tuhan. Jadi orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena mereka tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Di tengah-tengah kesibukan kita, ayo cari Tuhan. Yes. Luangkan waktu mengiring Tuhan beribadah. Saya tahu kita di sisi lain kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah kita jangan berhenti mencari Tuhan. Amin. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan berhenti hidup kudus. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berpengharapan. Karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada dua orang murid Tuhan Yesus, dikatakan di situ ada Kleopas dan murid yang satu lagi yang tidak dituliskan namanya. Mereka dikatakan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, perjalanan yang menurun. Karena tinggi Emmaus lebih rendah daripada Yerusalem. Jadi dari Yerusalem ke Emmaus, saudara-saudaraku, itu Yerusalem itu 800 meter di atas permukaan laut. Ketika mereka berjalan menurun dari Yerusalem ke Emmaus, dalam perjalanan dikatakan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka berdua ini, murid Tuhan ini, tadi namanya Kleopas dan satunya disebutkan namanya. Ya, ada orang menyebutkan itu adalah Lukas sendiri, saudara-saudara, ya. Menurut sejarah begitu, ya. Dalam perjalanan mereka, perjalanan yang menurun, karena Yerusalem letaknya lebih tinggi daripada Emmaus, saudara-saudara. Di tengah-tengah jalan, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka nggak menyadari, ya. Mereka bercakap-cakap. Ketika mereka bercakap-cakap, Yesus nimbrung di sana. Yesus coba bertanya, ya, dalam percakapan. Dalam percakapan itu mereka heran. Ya, mereka nggak menyadari dalam perjalanan sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dalam
Mereka bercakap-cakap dan mereka heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Mereka punya heran, kenapa kok Yesus kok nggak tahu apa yang terjadi belakangan? Apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika Yesus mati, ya kan, mereka menjadi kecewa. Dari Yerusalem ke Emmaus berjalan menurun, mereka berhenti mencari Tuhan. Mereka berhenti. Mereka bilang, "Oh, apakah kamu seorang asing di sini? Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini?" Oh, Yesus sudah mati. Mereka berhenti mencari Tuhan. Mereka berhenti dalam pengharapan. Dan mereka yang berhenti mencari Tuhan, mereka yang berhenti berpengharapan akan mengalami keputusasaan. Jadi Emmaus itu artinya adalah keputusasaan. Dari Yerusalem, apa yang terjadi, Yesus mati, lalu dikuburkan, mereka menjadi kecewa. Lalu mereka pergi dari Yerusalem menurun ke Emmaus. Emmaus artinya adalah keputusasaan. Orang yang berhenti mencari Tuhan, orang yang berhenti berharap pada Tuhan, mereka akan mengalami keputusasaan. Saudara akan terus mencari Tuhan. Saya bilang amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kedua murid tadi berjalan menurun. Waktu saudara ada dalam keputusasaan, lalu berhenti berpengharapan, berhenti berdoa, berhenti mencari Tuhan, berhenti melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani, saudara-saudara akan mengalami keputusasaan, akan lebih parah. Saudara tetap mencari Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Amin. Cari Tuhan, tetap mencari Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Tuhan memberikan seorang penolong. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga, tetapi tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, pada waktu Tuhan ada di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, setelah dikatakan berumur 30 tahun, lalu dia melaksanakan tugas yang sesungguhnya, karena dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Selama 3,5 tahun dia Yesus pergi melayani saudara-saudara ke sana kemari, dari desa ke kota. Dia melayani orang-orang sakit, melepaskan, memerdekakan. Yesus juga 100% manusia, dia juga 100% Allah. Dia lapar, saudara-saudaraku, seperti kita. Ya, makan seperti kita. Dia dibatasi juga. Ya, tidak sembarangan pergi kemana-mana. Waktu Yesus naik ke surga, dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keterbatasan kita, saudara. Yes. Dan dia berkata dia akan mencurahkan rohnya sendiri menjadi penolong buat saudara dan saya. Amin. Buat kita semua. Kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, menjadi satu peristiwa yang penting buat kita. Titik balik di mana murid-muridnya yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tetapi sejak ditinggalkan, mereka bingung. Ya, kesana kemari seperti anak ayam, nggak punya induk, nggak tahu kemana arah, saudara. Ada mungkin keputusasaan, ada kekecewaan, bermacam-macam. Jadi Tuhan Yesus ini menjadi satu titik tolak bagi murid-muridnya, bagi kita, bahwa Dia tetap bersama dengan kita. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Seperti anak ayam tidak punya induk, yang kesana kemari gak tahu arah tujuan, diombang-ambingkan.
Tapi Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kita berjalan dengan iman, saudara-saudaraku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, pasti akan Tuhan tolong. Dia akan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dikatakan dia akan minta Roh Kudus sebagai penolong untuk menolong kita, ya, untuk menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Yes. Sebagai ayat yang terakhir, saudara-saudara, dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan di sini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bisa bilang amin, saudaraku. Amin. Ini pernyataan Yesus. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menyertai kita. Jadi kenaikan Yesus ke surga menjadi titik balik bagi kita, saudaraku, supaya Roh Kudus hadir dan dia memimpin dan dia menolong menyertai kita. Ini zaman ini adalah zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja di dalam kita, saudara-saudaraku. Dia ada, saudara-saudara. Amin. 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 Ketika saudara di rumah dalam keadaan putus asa, Roh Kudus maka hadirlah dalam hidupku. Kuatkan aku, beri aku hikmat, mampukan, hiburkan, teguhkan dengan firman Allah. Roh Kudus ini akan bekerja, saudara. Amin. Ketika saudara ragu terhadap janji Tuhan, ketika saudara dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan, Roh Kudus akan menghiburkan, menguatkan kita dengan firman Allah ini. Amin. Coba selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya, apa saja Yesus kerjakan. Mereka habis makan, Yesus ada. Mereka sakit, Yesus ada. Tapi waktu Yesus naik ke surga, siapa lagi yang menjadi tempat mereka bersandar? Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menolong. Amin. Oleh karena itu, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang, Roh Kudus akan bekerja. Yes. Nah, Haleluya. saudara jangan takut, mari terus mencari Tuhan. Amin. Saudara. Haleluya. Dari Haleluya. 3 poin, 3 pesan Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus akan segera datang. Yang kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Yang ketiga, lupa. Yang ketiga, tadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan memberikan seorang penolong buat saudara dan saya. Dia akan menolong kita, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Dia lembut, dia manis. Kalau kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, kita meminta kepada Bapa, ya, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan lagi, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus,
Haleluya.